Hari kedua di Madinah. Baru bangun. Itu si temen udah siap-siap. Anak rawa fishing udah siap. Ayo gom. Satunya juga masih tidur. Ning. Agendanya hari ini keliling Masjid Nabawi. Mau dijelaskan tentang sejarah Masjid Nabawi oleh tour guide-nya. Sekarang mandi dulu, habis itu sholat asar, langsung kita kumpul di lobi. Ayo mandi dulu. Panas, kita keliling Madinah, keliling sekitaran Masjid Nabawi. Yang lain di depan sana jauh. Saya di belakang bersama Al Ustadz Arifin Ilham dari NTB yang mau menjelaskan sejarah-sejarah di sekitar Masjid Nabawi. Gimana Ustadz? Ustadz Arifin, hari ini agendanya apa aja? Saya tidak tahu, saya bukan panitia Pak. Itu di depan. Kita ketinggalan jauh. Yang panitianya udah di depan sana. Tapi berhubung kita malas, jadi kita melambatkan diri di belakang. Biarin yang belum pernah aja biar duluan di depan. Seperti bisa kalian lihat di sini, setelah tahun kemarin dilarang total ziarah ke Masjid Nabawi, tahun ini pun kayaknya juga tutup total, sepi banget di sini. Padahal di sini biasanya entah jamaah umroh atau mukimin yang berada di luar Madinah, orang Indonesia ataupun orang luar lainnya ramai di sini. Cuma bisa dilihat sepi. Omplong, cuma ada 3 cewek doang ini pengunjungnya. Ya udah, kita susul teman-teman yang ada di depan sana. Orang sini yang nggak bisa masuk. Kita muter-muter karena sebagian orang yang di sana jamaah nggak bisa masuk. Kemana orang-orang itu? Tadi aku tuh nelfon kamu. Berhubung orang-orang ini nggak bisa masuk Masjidil Haram, jadi terpaksa saya mengawal mereka dengan Pak Islamet yang di depan untuk keliling-keliling masjid sekitar halaman Haram Nabawi. Dan destinasi pertama kita adalah Masjid Qumamah, atau masjid yang dibangun oleh Abu Bakar. Ini kasihan orang-orang yang belum vaksin, nggak bisa masuk Masjid Nabawi. Dan syaratnya harus bisa vaksin dulu. Masjid Qumamah. Iya. Sejarahnya apa? Sejarahnya dulu masjid ini dibangun pakai batu kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya yang hadir di sore hari ini, alhamdulillah kita melanjutkan ziarah kita di kota Madinah, di
di masa pandemi ini alhamdulillah kita masih bisa ziarah ke sini. Dan sekarang Pak sedikit Esto va a salir farau. Mano, pasti ada tengah lalape, nanti cara mantura. dan Bapak dan Ibu-ibu, apabila kita mengunjungi suatu tempat dan kita tidak tahu apa sejarah dari tempat tersebut, maka niscaya masjid yang seperti ini di belakang kita masih banyak yang lebih bagus di tempat-tempat yang lain. Namun kenapa banyak orang yang berziarah ke tempat ini? Karena ada kisah, ada cerita dari masjid yang ada di belakang kita ini. Masjid di belakang kita ini disebut dengan Masjid Gumamah. Ada juga yang mengatakan Masjid Aid. Karena kenapa? Masjid yang ada di belakang kita, yang ini ya, apa salah di sana aja? Melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau itu sholatnya di masjid ini. Jadi ada dua nama dari masjid ini, ada yang mengatakan Masjid Aid, ada juga yang mengatakan Masjid Gumamah. Kenapa disebut dengan Masjid Gumamah? Karena Rasulullah pada waktu ingin melaksanakan sholat Id dan membaca khutbah Rasulullah agak terlalu panjang. Dan pada waktu itu di kota Madinah ini terjadi musim panas yang sangat panas, sehingga jemaah mulai gelisah karena panasnya suhu matahari yang ada di tempat ini. Dan berselang beberapa waktu akhirnya datanglah awan yang menaungi jemaah yang sedang mengikuti khutbah dari Rasulullah, sehingga jemaah akhirnya bisa santai kembali dan bisa menyimak dakwah dari Rasulullah sampai selesai. Karena ada peristiwa awan yang menutupi pada waktu khutbahnya Rasulullah, itulah maka masjid ini disebut dengan Masjid Awan. Gumamah itu artinya awan. Masjid Awan, awan yang menaungi tersebut. Dan di tempat ini juga dijuluki sebagai Masjid Aid karena Rasulullah melaksanakan sholat Aid, sholat Idul Adha dan Idul Fitri di tempat ini. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, Masjid Gumamah ini letaknya ada di barat daya dari Masjid Nabawi ya, jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter. Ini menunjukkan bahwasanya memang disunnahkan apabila kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu di tanah yang lapang. Karena kenapa? Berarti kalau ada cahaya matahari yang memanasi oleh jemaah tersebut, maka secara otomatis tidak ada halang-halang kan di atas. Seandainya itu ada halang-halang, mungkin itu tidak akan ada cahaya matahari. Dan untuk mengenangnya, maka dibangunlah masjid ini yang disebut dengan Masjid Gumamah. Demikian sejarah singkat tentang Masjid Gumamah ini. Ini masjid Bapak dan Ibu-ibu, untuk mengenangnya silahkan yang mau berfoto di sana silahkan, tapi kalau bisa jangan bergerombol ya. Nanti Begitulah sedikit penjelasan tentang Masjid Gumamah yang ada di sana, yang dijelaskan oleh Al Ustadz Arifin Ilham, Ustadz dari NTB Lombok. Kita lanjut ke destinasi. Mau kemana lagi Pak? Pais. Kita lanjut ke sejarah berikutnya, kebangunan sejarah berikutnya. Lanjut terus videonya. Akhirnya setelah nggak boleh masuk, bisa masuk bawa 3 ciwi-ciwi. Tadi polisinya didoain, tapi nggak tahu lolos semua nggak. Oh lolos itu Pak Eko bawa 3 cewek juga lolos, aman. Ternyata lewat pintu sini aman. Ya udah, kita mau keliling-keliling Masjid Nabawi dulu. Beginilah situasi Masjid Nabawi pasca Covid. Sepi, nggak kayak biasanya. Ini biasanya ramai orang ziarah atau umroh, tapi ini sepi banget. Setelah kita keliling-keliling ke halamannya Masjid Nabawi, sekarang saya coba mau masuk ke Raudhah.
kita lihat kondisi di dalam. Tapi sebelumnya nggak tahu bisa masuk apa enggak, kita coba-coba aja dulu. Semoga bisa masuk. Kalau bisa masuk, nanti saya kalau bisa nyuting juga, saya tunjukin bagaimana kondisinya di dalam. Mari kita coba dulu masuk. Setelah kita coba-coba, ternyata memang nggak bisa pakai aplikasi Tawakalna. Harus bikin janji dulu lewat aplikasi baru bisa masuk. Dan kalau kita bikin janji dadakan kayak gini kayaknya nggak bisa, karena penuh banget, nggak ada waktu kosong buat masuk. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah pernah masuk ke Raudhah dulu, dan sekarang karena musim pandemi kayak gini emang nggak bisa masuk, ya udah nggak apa-apa. Kita doa dari luar saja. Kita lanjut muter-muter lagi. Ini payungnya masjid lagi menutup. Masya Allah. Karena mau masuk maghrib, jadi payungnya ditutup. Udah diem aja kamu. Ini menunjukkan juga tandanya setengah jam menjelang azan maghrib, payungnya ditutup semua. Ayo masuk dalam ya. Masuk ke masjid. Ayo, nggak apa-apa, ibu di sini nih, Bu. Kita mau sholat maghrib dulu, nyari tempat. Inilah kondisi dalam Masjid Nabawi, sepi karena nggak bisa semua orang masuk. Karena harus pakai vaksin masuknya. Ya udah teman-teman, kita mau sholat dulu. Mungkin cukup sekian video kali ini setelah keliling-keliling ke halaman Masjid Nabawi dan sedikit sejarah-sejarah tempat yang ada di sini. Sekarang mau sholat maghrib dulu. Makasih Hidah yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again.